Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ihsan Kejar menjadi insan pintar dengan belajar bersama saya Nursul Insani. Kali ini kita masuk sesi ke-7 mata kuliah hukum pidana dengan tema pembagian delik. Di dalam hukum pidana ini ada jenis-jenis delik dan itu di dalamnya dikualifikasikan ke dalam pembagian-pembagian delik. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskannya, seperti biasa, saya memakai KUHP di sini dan juga modul yang telah saya siapkan sendiri. Dan juga saya mengutip dari bukunya Prof. Andi Hamzah. Dan juga seperti biasa, saya sudah menyiapkan slide PowerPoint. Jadi selain saya menjelaskan nanti, saudara juga bisa melihat apa yang saya jelaskan. Nah, kita mulai saja ya. Di sini pembagian delik dalam hukum pidana. Ada berbagai macam pembagian delik dalam hukum pidana. Kita mulai dari yang pertama ya. Ada delik kejahatan dan delik pelanggaran. Nah, delik kejahatan dan delik pelanggaran ini itu terdapat dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Di mana delik kejahatan ini adalah suatu delik yang tidak hanya perbuatannya itu tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud delik pelanggaran adalah suatu delik yang hanya bertentangan dengan aturan hukum undang-undang saja gitu ya. Nah, kalau perbedaan yang lebih jelas lagi itu ketika delik kejahatan ini hukumannya, ancaman hukuman pidananya ada pidana penjara, sedangkan delik pelanggaran itu nggak ada yang namanya penjara di dalamnya ya. Contoh delik pelanggaran itu apa? Kita buka di buku 3. Contohnya, kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Ada dalam pasal 489 KUHP. Jadi kalau pelanggaran itu lebih condong kepada denda, bukan kepada kurungan ya, penjara ya. Seperti itu. Kita lanjut. Delik formil dan delik material. Nah, delik formil dan delik material ini sangat berbeda jelas. Kalau delik formil, ini delik yang hanya melihat perbuatannya tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan seperti apa. Nah, contohnya seperti apa nih delik formil ini? Contohnya ketika saya punya rekan nih, saya mau mencuri barang milik rekan saya dalam lokernya dia. Nah, saya ambil nih, baru ambil barangnya seperti ini, terus teman saya lihat. Nah, itu kan saya terpergok tuh, barangnya belum sempat saya ambil, tapi saya sudah terpergok melakukan pencurian. Kan akibat yang dikehendaki oleh pasal 362 itu pencurian adalah terambilnya barang milik orang lain. Nah, kan barangnya belum sempat saya bawa gitu. Baru terpergok saya itu mau mencuri gitu. Nah, perbuatannya sudah terwujud, akibatnya belum, itu delik formil. Jadi dia nggak mempermasalahkan akibat yang timbul. Yang penting unsur perbuatannya itu udah ada, udah terlaksana gitu. Itu delik formil. Berbeda dengan delik formil, delik material ini tidak mempersoalkan bagaimana perbuatannya. Dia pokoknya akibat yang ditimbulkan apa? Contohnya gimana? 338 itu kan perihal nyawa ya, hilangnya nyawa seseorang. Menurut delik material itu dia nggak peduli mau orang itu nyawanya hilang dengan dicekik, dibekap pakai bantal, dikasih racun, didorong dari tangga, kemudian dijeburin ke jurang, kemudian ditembak, dicekik, itu dia nggak peduli. Yang penting yang dia inginkan adalah, yang dia maksudkan oleh delik material adalah ketika dicekik, orang itu harus mati. Ketika orang itu dikasih racun, orang itu harus mati. Itu delik material. Kalau misalnya dikasih racun, orang itu kelepar-kelepar, dibawa ke rumah sakit, nggak sampai mati, ya, tertolong nih nyawanya, itu masuk penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Nah, itu ya. Itu bukan delik material, bukan 338 jadinya nanti 351. Ya, penganiayaan yang berat ya. Tergolong ke dalam 351, 352, 353 gitu ya. Nah, itu delik material dan delik formil. Kemudian yang ketiga adalah delik kesengajaan dan delik kelapaan.
Kalau delik kesengajaan berarti tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja. Contohnya apa? Ya kita membunuh orang itu sengaja, kita mengambil barang milik orang itu sengaja, kita menganiaya orang lain kan sengaja. Nggak mungkin kan? Misalnya saya lagi ngomong sama teman saya, tiba-tiba saya pok 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 gitu. Kan sengaja gitu menganiaya orang lain. Nggak mungkin nggak sengaja menganiaya orang lain itu. Oh sorry ya, saya menganiaya kamu, saya nggak sengaja. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, kemudian itu yang namanya delik kesengajaan ya, dilakukan dengan sengaja atau dolus delicten. Kalau delik kealpaan itu karena dia melakukannya karena kurang hati-hati, ya, karena kealpaannya, kelalaiannya. Contoh nih, seorang supir dalam mengendarai kendaraannya, kemudian dia menabrak pejalan kaki. Harus diketahui oleh seorang yang berkendara bahwa berkendara itu nggak boleh ngantuk, satu. Harus mengetahui atau memeriksa kondisi kendaraannya sebelum dijalankan. Apa remnya bagus, atau bensinnya ada, atau cukup, dan lain sebagainya. Yang lain sebagainya, dia bawa SIM, bawa surat-surat izinnya itu. Itu harus tahu dia. Itu kan harus diketahui oleh seseorang yang suka berkendara gitu. Kalau misalnya sampai di jalan nanti remnya blong atau dia lupa bawa SIM atau lain sebagainya sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain, itu disebut delik kealpaan. Ya, delik kelalaian. Itu namanya culpa delicten. Kita lanjut lagi. Delik aduan dan delik biasa. Nah, delik aduan ini adalah delik yang hanya bisa dilaporkan oleh korbannya saja. Nah, itu namanya klak delicten. Bu, gimana kalau misalnya korbannya ini anak-anak, sedangkan syarat untuk bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib adalah usianya 18 tahun minimal, dewasa atau dianggap dewasa sudah pernah menikah gitu kan. Kalau misalnya tindak pidana itu terjadi kepada seorang anak, maka yang melaporkan adalah walinya. Nah, bisa diwalikan oleh walinya, omnya, tantenya, orang tuanya, dan sebagainya itu ya. Nah, kalau delik biasa adalah delik yang bisa dilaporkan oleh siapa saja. Nggak harus korbannya gitu. Nah, contohnya apa sih kalau delik aduan ini? Kalau delik aduan itu contohnya seperti penghinaan. Nah, saya dihina nih oleh saudara, gitu kan? Baik melalui media sosial, baik secara lisan maupun lewat telepon atau lewat SMS, media elektronik. Itu saya bisa melaporkan, tapi saya sendiri yang harus melaporkannya. Nggak bisa suami saya, karena kan targetnya saya, korbannya saya, gitu. Suami saya nggak bisa. Kalau delik biasa, itu delik yang hanya bisa dilaporkan oleh siapa saja. Contohnya seperti apa? Terjadinya pembunuhan. Kita lagi jalan sesama teman, kemudian kita lihat ada mayat tergeletak gitu di dekat pohon atau di mana gitu. Nah, itu kita melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa ada mayat di situ, mungkin terjadi tindak pembunuhan di situ. Nah, itu delik biasa, bisa dilaporkan oleh siapa saja ya. 338 termasuk dalam pasal yang lingkupnya delik biasa. Jadi delik aduan itu hanya bisa diadukan oleh korbannya saja. Nggak bisa kan kalau misalnya pembunuhan masuk ke delik aduan, nggak mungkin. Misalnya mayatnya yang lapor kan nggak mungkin gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke delik umum dan delik khusus. Kalau delik umum ini adalah suatu tindakan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja bisa melakukan delik umum ini. Masuknya adalah apa sih contohnya delik umum ini? KUHP. Semua pasal yang ada dalam KUHP ini termasuk dalam tindak pidana umum. Membunuh, semua orang bisa membunuh. Mencuri, semua orang bisa mencuri. Tetapi yang dimaksud delik khusus di sini adalah propria delicten. Itu delik tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Bukan berarti pembeda, tetapi hukumannya beda, aturan hukumnya beda. Nah, kalau misalnya ada pegawai negeri, menteri dan lain sebagainya atau siapapun yang masuk ke dalam lingkup pegawai negeri itu melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara, maka dia dikenakannya bukan KUHP lagi, tetapi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berbeda halnya ketika ada seorang pegawai di suatu perusahaan, dia menggelapkan uang perusahaan. Dia bukan dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi dia dikenakannya pasal dalam KUHP penggelapan uang.
melakukan penggelapan, ya. Jadi itu barang bukan miliknya dia, tapi dalam kekuasaannya dia ambil, dia gunakan. Itu penggelapan, ya. Itu delik umum dan delik khusus. Kemudian kita lanjut ke delik komisi dan delik omisi. Komisi and omisi delikten. Apa itu? Kalau delik komisi itu di sini pasalnya ini ada dalam pasal 362, ya. Kalau delik komisi ini adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu delik komisi. Ketika kita melakukan suatu pencurian itu kan dilarang oleh undang-undang. Kemudian kita lakukan. Nah, berarti itu masuk delik komisi. Sedangkan delik omisi adalah suatu delik yang kita diwajibkan untuk melakukan perbuatan itu oleh undang-undang. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan terkena pidana. Apa contohnya? Nah, contohnya ada dalam pasal 164 KUHP. Kita buka ya, 164. Barang siapa mengetahui ada suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan. Misalnya nih, kita tahu bahwa ada sekelompok orang yang ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah. Itu makar ya, mulai dari 104, 105, 106, 107, 108. Itu kita tahu, tapi kita nggak mau ikutan, kita biarin aja. Itu kita bisa kena. Padahal kita diamanatkan oleh undang-undang ketika kita tahu akan terjadi suatu tindak pidana, kita harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar tindak pidana itu dapat dicegah. Kalau kita nggak mau ikut-ikutan. Nah, itu namanya delik omisi. Kalau delik komisi itu perbuatannya dilarang oleh undang-undang, tapi kalau delik omisi perbuatannya diwajibkan kita lakukan oleh undang-undang, gitu ya. Nah, antara delik omisi dan delik komisi ini di tengah-tengahnya ada yang namanya delik komisionis per omissionem komissa. Maksudnya adalah delik yang diwujudkan baik berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jadi kita melakukan perbuatan atau tidak melakukannya, itu kita bisa terkena pidana. Contohnya misalnya, seorang ibu nih yang sedang menyusui bayinya nangis lapar, sama dia nggak disusui, sama dia nggak dikasih susu, sama dia nggak dikasih makan, nggak dikasih apa ya, sampai bayinya meninggal, dia ngebiarin bayinya mati. Kan dia tidak berbuat sesuatu tuh, dia diem aja. Dia nggak cekik bayinya, dia nggak apa, tapi dia diem aja. Nah, itu termasuk tidak berbuat sesuatu. Atau misalnya kita juga membiarkan seseorang yang perlu ditolong. Kita takut nih nolongin. Nanti kalau misalnya nolongin, kitanya juga ikut-ikutan kena gitu. Nah, supaya tidak melakukan pembiaran, baiknya kita lapor ke pemerintah setempat, misalnya ke RT atau ke lurah atau ke RW gitu. Nah, nanti kita datang ke tempat lokasinya secara bersama-sama dengan pihak yang berwajib gitu, dengan yang berwenang di daerah tersebut gitu. Ya, itu namanya delik komisi dan delik omisi atau delik komisionis per omissionem komissa. Kita lanjut. Di sini ada yang namanya delik berdiri sendiri dan delik berlanjut. Delik berdiri sendiri itu maksudnya adalah delik tunggal, delik yang hanya dilakukan tanpa disertai dengan delik-delik yang lain. Contohnya apa? Delik berdiri sendiri kan itu perbuatannya sekali aja. Contohnya misalnya ada seorang laki-laki nih masuk ke dalam rumah orang untuk melakukan pencurian. Ketika dia sedang mencuri, dia kepergok sama orang yang punya rumahnya. Nah, kemudian dia kabur. Nggak melawan orang yang punya rumah, dia kabur aja udah melarikan diri. Itu kan berarti dia hanya melakukan satu delik, yaitu pencurian. Berbeda dengan delik berlanjut, yaitu meliputi beberapa bagian di mana perbuatan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Nah, dan berlangsung terus-menerus. Contohnya seperti apa? Ketika si laki-laki tadi mencuri, kepergok sama yang punya rumah nih, kemudian dia karena takut, dia nyamperin yang punya rumah, berkelahi, terus yang punya rumahnya mati di tempat. Kemudian istrinya keluar sama anaknya keluar. Nah, istrinya tuh diperkosa, anaknya diperkosa juga sama dia, anak gadisnya. Kemudian anak yang paling kecilnya dibunuh sama dia.
Nah, itu berarti kan ada tiga tindakan yang dilakukan. Yang pertama mencuri, yang kedua menganiaya sampai menghilangkan nyawa orang lain, penganiaya menyebabkan hilangnya nyawa, kemudian pemerkosaan. Seperti itu. Jadi ada tiga tindakan, itu yang namanya berlanjut, saling berhubungan satu sama lain di waktu yang sama, ya. Gitu. Jadi nggak beda hari, di waktu yang sama, di hari yang sama. Itu delik berlanjut. Dan berdiri sendiri itu tunggal, kalau berlanjut itu disertai dengan tindakan-tindakan yang lain. Kemudian ada delik politik murni dan delik politik campuran. Kalau delik politik murni ini, itu dia pure untuk masalah politik saja. Contohnya seperti apa? Kita lihat pasal 107 KUHP. Kita buka bersama-sama di sini pasal 107 KUHP-nya. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, ini kan udah jelas ya, bahwa pasal tersebut mengisyaratkan ketika tindakan itu terjadi, makar itu terjadi, jelas untuk menggulingkan pemerintahan. Itu kan berarti masuk ke dalam delik politik. Jadi, itu yang disebut politik murni. Sedangkan delik politik campuran atau delik campuran, common delicten, common politik delicten, ini ketika unsur politiknya dibungkus dengan delik biasa. Contohnya apa? Ketika misalnya ada si A dan si B nih lagi mencalonkan menjadi gubernur misalnya. Nah, si B ini tahu bahwa dia tuh kurang suara dan pasti kalah sama si A, tapi dia tuh ambisi mau menang. Otomatis nanti si B ini melakukan suatu perbuatan, misalnya membunuh, dihilangkan nyawa si A ini. Yang otomatis berarti nanti si B ini menjadi kandidat tunggal. Dan dia tanpa pemilihan pun dia akan menang. Karena kandidat tunggal. Itu kan berarti ada delik politik di dalamnya, dia pengen menjadi sesuatu di situ. Kemudian adanya unsur biasa. Biar unsur politik yang nggak kelihatan dibungkus sama unsur biasa, yaitu pembunuhan tadi. Itu yang dinamakan delik politik campuran. Murni dan campuran. Kalau murni yang tadi makar ya, mulai dari 104 itu udah makar sampai 108. Pokoknya baca aja di situ. Kemudian kita masuk ke delik biasa dan delik berkualifikasi. Disebut delik biasa, ini delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Kita lihat coba deh pasal 362 KUHP. Kita buka bersama-sama 362 KUHP-nya. 362 KUHP. Di sini kan disebutkan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Di sini dilihat ya, bahwa hukumannya adalah 5 tahun. Kalau kita misalnya mencuri, itu hukumannya 5 tahun, pasalnya 362. Nah, kalau yang berkualifikasi itu dengan pemberatan. Jadi udah mencuri, hukumnya diperberat lagi. Kita lihat di pasal selanjutnya, yaitu 363. Nih, diancam pidana dengan penjara paling lama 7 tahun. Kalau 362-nya yang biasanya, itu kan pidananya adalah 5 tahun. Kalau misalnya yang 363-nya itu 7 tahun, kok bisa lebih berat sih? Berarti kan ada pemberatnya di sini. Apa? Yaitu pencuriannya, yaitu pencurian ternak atau pencurian dilakukan pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa. Jadi sedang ada bencana alam, dia melakukan pencurian. Itu hukumannya lebih berat daripada pencurian yang biasa. Seperti itu ya, delik biasa dan delik berkualifikasi. Contoh pasalnya 362 dan 363 yang berkualifikasi. Kemudian kita lihat lagi di sini, ada delik apa? Delik selesai dan delik berlanjut. Nah, dalam bukunya Andi Hamzah di sini, ada yang namanya delik selesai dan delik berlanjut. Saya baca dulu ya. Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang. Contohnya apa? Di 169. Nah, 169.250. Kita buka 169-nya ya. Aduh. Mohon maaf. 169.
kita buka. Sini. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Itu yang disebut delik selesai dan delik berlanjut. Nah, kita baca lagi, apa sih maksudnya? Di sini, delik yang selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Nah, intinya seperti inilah. Delik selesai itu adalah ketika kita merampas kemerdekaan orang lain. Habis itu sudah selesai. Merampas kemerdekaan, sudah selesai. Tapi kalau misalnya berlanjut adalah terus-menerus melakukan perampasan kemerdekaan orang lain. Itu, ya. Nih, saya mendapatkan contoh yang lebih mudah dimengerti lagi antara delik selesai dan delik berlanjut ini ya. Kalau delik selesai, misalnya kita perbuatan mucikari nih. Nah, mucikari ini kan punya beberapa orang yang untuk diperjualbelikan oleh dia kan, disewakan oleh si mucikari ini. Perbuatan mucikarinya itu selesai ketika dia menyewakan satu perempuan kepada orang lain. Nah, sudah dapat bayaran, itu selesai, delik selesai. Tapi delik berlanjutnya ini adalah dia merampas kemerdekaan orang-orang ini dan terus-menerus melakukan perbuatan mucikarinya. Itu namanya delik berlanjut. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah delik tunggal dan delik berangkai. Berdasarkan buku dari Profesor Andi Hamzah, yang dimaksud delik selesai di sini ini ya, sebentar ya. Untuk delik tunggal dan delik berangkai ini sama pengertiannya dengan delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut. Jadi sama pengertiannya dengan zelfstandige delikten dan voortgezette delikten. Jadi untuk delik tunggal dan delik berangkai ini sama. Jadi delik yang sendiri bisa dilakukan oleh tunggal, tidak disertai dengan tindakan lain. Kalau delik berangkai itu delik yang disertai dengan tindakan pidana yang lain gitu. Ya, seperti itu pembagian delik. Ini ada 8, 9, 10, 11. Ada 11 pembagian delik dalam hukum pidana. Ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta keberkahan ilmu di setiap pembelajaran. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan dalam kolom komentar dan juga bisa dituliskan di dalam kolom komentar kritik dan saran. Jika ada pertanyaan pun dapat juga dituliskan dalam forum diskusi yang telah disediakan. Terima kasih telah mendengar penjelasan saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.